Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang berjuang menembus PTN jalur tulis SNBT tahun 2023. Berikut ini saya akan memberikan sebuah data tentang keketatan prodi SNBT di Universitas Negeri Malang UM. Saya bagi menjadi dua video. Video kali ini saya akan mengupas prodi-prodi yang masuk di kelompok Saintek. Walaupun sekarang sudah bebas memilih, tapi tetap teman-teman linearitas dari jurusan ketika di SMA itu juga berpengaruh terhadap tingkat kelolosan di SNBT tahun ini. Baik, eh, saya juga akan mengupas tentang skor-skor UTBK yang bisa lolos di UM ya. Untuk itu tetap ikuti terus video berikutnya dan kita akan simak bersama-sama terkait dengan berapa angka-angka keketatan ya di UM untuk prodi-prodi di SNBT tahun 2023. Saya akan tampilkan sebuah tabel betapa persaingan untuk masuk UM itu juga sangat ketat, sangat tinggi. Dilihat dari angka, kuota, dan pendaftar itu selisihnya sangat jauh. Sebagai data pertama SNMPTN ya, jalur undangan tahun lalu 2022, kuota UM itu 1064, tapi pendaftarnya 25.688. Sehingga angka kegagalan itu 24.000 lebih. Ini angka yang tidak sedikit ya. Di SBMPTN tahun lalu 2022, kuotanya itu 2.785. Pendaftarnya 34.348. Sehingga angka mahasiswa yang gagal itu 31.563. Sebuah angka yang tidak main-main. Betapa persaingan masuk UM itu sangat tinggi sekali. Bagaimana dengan SNMPT tahun 2023? Kuota UM tidak jauh beda dengan tahun lalu 2.663. Berapa pendaftarnya? Kalau merujuk ke tahun lalu sekitar 30 ribuan lebih, maka angka kegagalannya pun bisa mencapai 30-an ribu lebih. Teman-teman, memilih prodi usahakan melihat peta persaingan atau peta keketatan. Nah, di sini saya akan tampilkan data-data keketatan tahun 2023. Baik, klaster 1 paling ketat ternyata di UM tahun ini adalah teknik informatika. Kenapa? Karena hanya kuota 24, tapi peminatnya 1.279. Angka keketatannya sangat kecil sekali, 1,88. Peluang untuk bisa lolos itu hanya 1% saja. Yang kedua, teknik industri, kuotanya 24, peminatnya 693, keketatannya 3,46, hanya 3% saja peluangnya. Kemudian teknik sipil, kuotanya hanya 36, tapi peminatnya 816, angka keketatannya 4,41. Kemudian ilmu kesehatan masyarakat, sebenarnya lumayan kuotanya 72, tapi peminatnya 1.387, sehingga angka keketatannya masih sangat kecil ya, 5,19%. Nomor 5 ada teknik mesin, kuotanya hanya 27, peminatnya 477, sehingga angka keketatannya 5,66. Klaster 1 ini dihuni oleh prodi-prodi yang paling tinggi persaingan. Hati-hati kalau memilih prodi ini. Teman-teman siap-siap menghadapi persaingan yang sangat tinggi, karena peluangnya hanya 1, 3, 4, sampai 5% saja. Baik, lanjut di klaster kedua ada prodi bioteknologi, hanya 21 peminatnya, kuotanya, peminatnya 369, sehingga keketatan 5,69%. Kemudian pendidikan teknik informatika, kuotanya 24, peminat 360, keketatan 6,67. Nomor 8 ada teknik elektro, hanya 24 juga kuotanya, peminatnya 360, keketatan 6,67. Dilanjut di nomor 9 ada pendidikan biologi, kuotanya hanya 33, peminat 460, keketatan 7,17. Nomor 10 ada biologi murni, sama kuotanya 33, peminatnya agak lebih sedikit ya 417, sehingga keketatannya di angka 7,91. Klaster 2 ini juga masih sangat ketat persaingan karena peluangnya masih di bawah 10%, 5, 6, dan 7% saja. Lanjut di klaster ketiga ada pendidikan matematika, kuota lumayan 57, peminat 595, keketatan 9,58. Nomor 12 ada pendidikan ilmu pengetahuan alam, IPA, kuota 36, peminat 361, keketatan 9,97. Nomor 13 ada matematika murni, kuotanya lumayan 45, peminatnya 387, keketatan 11,63.
Kemudian ada kimia murni, kuotanya 42, peminat 263, keketatan 15,97. Nomor 15 ada pendidikan teknik otomotif, kuotanya 27, peminat 134, keketatan 20,15. Nah, di klaster ketiga ini sudah agak longgar ya, karena di angka 9, 11, 15, bahkan ada 20%. Seperlima, seperlima bisa lolos karena peminat hanya 134. Pendidikan teknik otomotif layak untuk dijadikan alternatif pilihan. Masuk di klaser keempat ada pendidikan kimia, kuota 42, peminat 204, keketatan 20,59. Kemudian pendidikan fisika, kuota 42, peminat 170, keketatan 24,71. Berikutnya ilmu keolahragaan, kuotanya lumayan 36, peminatnya 142, keketatan 25,35. Seperempatnya berpeluang lolos. Kemudian ada pendidikan teknik elektro, kuotanya 28, peminat 110, keketatan 25,45. Dilanjut pendidikan teknik bangunan, kuotanya 36, peminatnya 128, keketatannya 28,13. Nah, di kelas keempat ini juga semakin longgar ya, karena persaingannya agak kecil, peluangnya lebih besar, 20%, bahkan ini 25% ya, seperempat. Artinya peluang untuk bisa lolos semakin tinggi. Masuk di klaster kelima ada pendidikan teknik mesin, kuotanya lumayan 36, peminat hanya 122, keketatan 29,51. Kemudian fisika murni, kuotanya lumayan besar 42, peminat hanya 105, sehingga keketatannya 40%. 40% lebih dari sepertiga itu punya peluang besar lolos. Farmasi ini prodi baru teman-teman. UM baru membuka tahun ini, kuotanya tapi sangat sedikit hanya 12. Karena farmasi ini sangat favorit di beberapa kampus yang sudah dibuka, peluangnya nanti peminatnya juga bakalan banyak karena hanya memperebutkan 12 kursi. Bisa jadi ini nanti sangat ketat sekali persaingannya karena hanya 12. Berikutnya ada prodi ilmu gizi, baru dibuka tahun ini di jalur tulisnya UM. Hanya 12 juga kuotanya, dan dua prodi ini bakalan nanti menyumbang peminat yang banyak. Sehingga bisa jadi keketatannya sangat tinggi ya, karena biasanya kalau baru dan farmasi dan gizi ini cukup menjanjikan, peminatnya membludak gitu ya. Hati-hati teman-teman kalau memilih prodi yang baru ini, tapi tentunya kita juga belum tahu, tapi paling tidak ini sebagai bahan persiapan. Baik, mungkin ini sementara yang bisa saya kupas terkait dengan keketatan prodi-prodi SNBT, khususnya di kelompok-kelompok saintek di UM, Universitas Negeri Malang tahun 2023. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.